KKB ajak TNI Polri perang terbuka, Wakapolda tegaskan siap hadapi dan tidak takut. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua mengeluarkan ajakan perang terbuka terhadap TNI dan Polri. Atas ajakan perang terbuka itu, Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakiri menegaskan bahwa Polri dan TNI tidak takut. Namun demikian, Matius tak ingin korban sipil jatuh jika TNI dan Polri melakukan perang terbuka dengan KKB. Kita tidak mau ada dampak lain yang akan timbul bila kita mengambil langkah tegas dan terukur yang nantinya bisa dipolitisasi. Dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin suasana di Papua ini selalu kisruh. Tutur Matius. Matius membenarkan terdapat selebaran berisi berita propaganda yang dibuat oleh KKB beredar di Intan Jaya. Selebaran itu berisi tentang tantangan perang untuk TNI dan Polri. Menurutnya, propaganda serupa ini bukan hal yang pertama yang dilakukan oleh KKB di Papua. Sebelumnya pernah pula ditemukan di Jayapura dan Puncak Jaya. Ini biasanya terjadi saat eskalasi sedang tinggi, kata Matius. Matius menilai eskalasi politik di Papua sedang tinggi beberapa waktu terakhir. Aparat keamanan tak mau gegabah mengambil tindakan hukum terhadap KKB, sehingga tindakan represif sulit dilakukan aparat keamanan di Intan Jaya. Kejadian di Intan Jaya ini selalu berulang dan ini harus kita sikapi dengan tenang, agar kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft. Kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi pada beberapa waktu yang lalu, ungkap Matius. Oleh karena itulah, lanjut Matius, Polda Papua terus mempertebal jumlah personel Polres Intan Jaya agar situasi keamanan di wilayah tersebut bisa lebih kondusif dari aksi KKB. Istana sebut ada upaya sistematis kelompok bersenjata teror Papua. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menilai ada kelompok bersenjata yang ingin mengganggu keamanan Papua. Hal ini membuat konflik separatis di Papua terus berlanjut. Ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk menekan, meneror kepada masyarakat, kata Muldoko di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin. Menurutnya, teror dilakukan agar masyarakat Papua tidak sejahtera. Sebab, bila masyarakat sejahtera, maka pengaruh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada masyarakat akan menyempit. Muldoko menyebutkan masyarakat justru dikorbankan demi menekan kesejahteraannya. Beberapa contoh seperti diganggunya pembangunan jalan, pembakaran sekolah, dan lainnya. Aksi tersebut dilakukan lantaran KKB tidak ingin masyarakat berpihak kepada TNI dan Polri. Namun pemerintah tidak tinggal diam melihat aksi tersebut. Ia menambahkan, pemerintah telah menerjunkan pasukan TNI Polri guna memberikan perlindungan kepada masyarakat. Muldoko juga memastikan pemerintah mengutamakan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur. Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat, yaitu dengan BBM satu harga. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada sektor kesehatan dan pendidikan di Papua. Pada kesempatan tersebut, Muldoko menjelaskan 5 poin baru pembangunan Papua menuju otonomi khusus Papua. Yang pertama, transformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat. Itu sangat penting, karena kita sangat menghormati kearifan lokal, ujar Muldoko.